Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk diskusi hari ini akan dipimpin langsung oleh Kolda kita kepada Kak Geri. Dipersilahkan. Cepet banget. Kak. Terus Oh, apa lagi dong? Mendingin cepet banget. Ya udah. Bangun dulu chemistry-nya, sapa dulu gitu. Udah langsung lempar ke gue aja. Ya udah biar mencairkan suasana karena emang siang-siang ya orang ini kan jam-jamnya orang antara tidur atau ngantuk gitu ya. Langsung saya sapa dulu ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam kebajikan dan salam kemuliaan buat teman-teman di sana. Yang saya yakin ini nggak cuma di Jakarta tapi ada di beberapa tempat lain. Izinkan perkenalkan nama baik saya Geri Erio, saya tinggal di Jakarta. Saya kuliah ilmu komunikasi di UT Jakarta. Dan alhamdulillah saat ini saya diberikan mandat, diberikan kepercayaan sebagai Korda gitu ya untuk teman-teman gitu. Walaupun saya juga cukup kaget gitu karena dari meeting kemarin yang terakhir beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah gitu kalian mempercayakan kepada saya gitu. Salah satu bentuk apresiasi kalian mungkin bisa kalian polling lagi gitu karena saya juga selalu percaya demokrasi itu harus ditegakkan gitu. Sedikit cerita aja kalau dari kegiatan saya untuk bisa saling memperkenalkan diri lebih dekat lagi sama teman-teman. Karena di sini saya lihat juga ada beberapa yang kenal, ada yang juga yang rekan-rekan yang aku belum kenal gitu. Saat ini saya menjabat sebagai ketua umum di IMAKOM, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk UT Nasional, dan juga ketua umum untuk SEMA, Sentral Aktivitas Mahasiswa. Dan saya juga baru selesai juga beberapa waktu yang lalu juga dengan kegiatan berbarengan dengan Herman untuk kelas pengembangan diri, sedikit aktualisasi juga gitu ya, terlepas dari mengurusi perkuliahan juga himpunan, tapi juga kita nggak lupa juga untuk upgrade karakter kita, keterampilan kita gitu. Dan thank you juga buat Herman. Begitu. Eka on mic bukan on kamera. Jangan ngilang lagi. Ya, hadir Karena aku bukan MC. Gini, Eka, hari ini apa aja yang perlu kita bahas dan apa aja yang perlu kita diskusikan. Tapi sebelum aku menanyakan itu, saya sapa dulu ya. Selamat siang juga buat Porsi Dance itu Denny apa Denis? Juga selamat siang juga buat Aditya. Adit, terima kasih. Selamat siang juga Bang Amatus ya. Benar nggak pengucapannya? Takutnya kalau saya salah koreksi aja. Juga buat Bang Pasya, ada Bang Wira, ada Yeni gitu ya. Kurang lebih kita ada 9 orang dari 33 orang. Saya nggak tahu selebihnya itu pada kemana. Itu kurang lebih seperti itu gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke MC ke Eka. Eka, perlu apa yang kita bahas untuk diskusi siang hari ini? Kita akan membahas lanjutan dari rapat kita kemarin minggu lalu, 2 minggu yang lalu lah cepatnya ya. Iya, beberapa waktu yang lalu. 2 minggu yang lalu mengenai legalitas UKM di UT Jakarta ini mau seperti apa. Kita sedang mengusahakan untuk UKM di UT Jakarta ini untuk dilegalitaskan oleh pihak universitas terbuka. Dan kemarin sudah ada beberapa SK dari rektor mengenai unit kegiatan mahasiswa tersebut. Dan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai SK rektor tersebut. Oke. Saya juga sempat baca juga Eka, saya TikTokan aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau interaksi on mic aja gitu. Jadi saya juga bisa tahu gitu saya ngobrol sama siapa gitu. Dan saya kembali ke Eka. Jadi lagi waktu terakhir itu kan kita ketemu itu ada di Menteng ya gitu dan ada beberapa atau hampir dari ketua BPH, pengurus inti dari beberapa pengurus dan himpunan berkumpul tentang membahas apa yang perlu kita bahas dalam aliansi mahasiswa. Pembahasan atau diskusinya apa aja gitu. Salah satunya benar yang tadi Eka bilang tentang pengukuhan legitimasi langsung di bawah universitas terbuka yang dimana bisa menaungi untuk ormawa organisasi kemahasiswaan. Kemudian juga ada halo. Ya.
rame ya. Iya, lagi rame. Maaf banget, Gak apa-apa, Bang. gak apa-apa. Aku pun juga rame banget, tang teng teng juga nih berisik di siang-siang. Jadi gini, pembahasan atau beberapa poin yang teman-teman sudah share di grup itu kan banyak ya, perlu ada yang namanya recap. Itu yang pertama, direkapitulasi. Kemudian juga yang kedua, dari obrolan dengan beberapa rekan yang ada di grup mengenai tentang adanya formatur ya gitu dan beberapa diskusi yang lain. Nah, ini mungkin bisa dibantu dari Yeni deh gitu. Karena Yeni kan sebelumnya adalah estafet dari tim yang pusat, kemudian sekarang untuk yang di Jakarta. Boleh deh. Jadi nanti bisa ada diferensiasi, kemudian klarifikasi seperti apa, sehingga teman-teman yang tidak hadir lagi waktu meeting beberapa waktu yang lalu bisa terinformasikan dengan baik. Boleh deh, Yeni. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Warung berisik banget ya. Iya, Sama di sini juga sama berisik. Sama kok berisik juga. Sorry banget nih kalau Sebelum kita mulai, aku tanya dulu dong biar lebih sopan. Gimana kabarnya? Sehat? sehat. Alhamdulillah. Ya, boleh silakan Kak Yeni. Oke, jadi teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang kemarin tidak bisa hadir dalam konsolidasi UKM se-UT Jakarta kemarin di Cikini. Mungkin perlu saya informasikan beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga selain notulen yang kami tulis ya, yang kami sebar. Ini mungkin mengenai legalitas yang tadi dibahas di awal oleh Kak Eka, bahwa legalitas kita itu sedang diproses, teman-teman ya. Sedang diproses, cuma nanti legalitas itu tidak jatuh ke setiap UKM, maksudnya satu UKM dapat satu legalitas, enggak seperti itu modelnya UT itu. Jadi UT itu nanti hanya akan memberikan legalitas itu ke satu PBJJ, satu Ormawa. Nah, nanti UKM itu masuk ke dalam Ormawa itu. Gitu loh teman-teman. Maunya PBJJ itu seperti itu. Jadi nanti tiap PBJJ akan dibentuk satu PBJJ, satu Ormawa. Itu. Nah, kemarin kenapa kita perlu ketemu kemarin itu karena kita sedang kita semua ini kita semua diajak untuk sedang mempersiapkan diri kita, UKM kita ini menyambut lahirnya Ormawa nanti gitu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh UT. Mengenai yang di grup itu yang di-share sama Kak Trisno ya kalau nggak salah ya, ada beberapa file, kok ternyata udah ada kok ini legalitas Ormawa dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu teman-teman coba diteliti lagi, itu bukan legalitas keorganisasian dari rektor ya, itu kemahasiswaan teman-teman. Bukan Ya. seperti itu bentuknya. Jadi bedakan. Jadi tolong diteliti lagi ya, karena kemarin kan sempat ribut tuh. Ini tim inisiator tahu nggak? Dan ada pertanyaan seperti itu kan ke kami. Itu tolong diteliti, itu adalah draft kemahasiswaan, bukan keorganisasian. Jadi beda ya. Nah, kalau yang keorganisasian itu sedang diproses, teman-teman. Sedang diproses. Kemarin sih waktu kita audiensi ke Pondok Cabe itu, Pak Warek sih bilangnya kalau nggak Oktober, November nanti bakal dikeluarkan, bakal disahkan gitu, yang draft yang sekarang sedang diproses itu seperti itu. Jadi kita memang sekarang lagi nunggu nih. Dalam posisi nunggu proses boleh aku tambah juga dari opini ya Kak Yeni. Jadi lebih tepatnya wacana dari mereka ini mengingat pada yang tadi diinformasikan sama Kak Yeni itu pada bulan Oktober November bahwa draft itu adalah dalam on progress atau mereka akan jadikan wacana ini menjadi SK, surat keputusannya mereka. Betul. Ini sedang diprogres sama mereka. Sedang diteliti oleh badan hukumnya UT sendiri ya. Apakah pasal per pasal ada pertentangan atau tidak? Jika tidak, nanti semua dirapihkan draft itu dan akan diserahkan ke Pak Rektor untuk ditandatangani. Harus ada tanda tangan Rektor dong. Seperti itu teman-teman. Pastinya. Kalau kemarin yang di-share teman-teman, kemarin di-share sama Kak Trisno itu ya, coba kalau teman-teman lihat, itu nggak ada TT direkturnya juga.
Iya. Kalau kalian Aku teliti kira gitu aku ya. aku kira aku doang loh yang ngeh gitu. Oh ternyata kayak ini juga ngeh. Iya. Aku Aku lihat nggak, itu. cuma aku diem aja. Aku ngebiarin teman-teman berasumsi sendiri pada saat itu. Aku bikinnya "Ya udahlah nanti aja pas meeting gitu kan kita perjelas gitu kan. Nggak ada itu, nggak ada tanda tangannya, nggak ada. Nggak ada tanda tangan rektor. Kalau SK itu pasti harus bertanda tangan dong. Pastinya Ya, seperti itu. Hanya itu kali ya. Ada lagi nggak yang perlu harus saya jelaskan nih? boleh. Itu kan dari hal yang tadi ya gitu. Kemudian bagaimana yang ada jadi tuntutan di konsolidasi kita di aliansi tentunya mengenai tentang mutu pelayanan gitu. Itu udah ada kabar terbaru belum? Mutu pelayanan kan berarti tentang manajemen dari UT ini sendiri gimana caranya untuk apresiasi kepada mutu pelayanan mereka kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Dalam hal ini konteksnya banyak ya. Baik itu dari sistem pelayanan dari UT Halo, kemudian dari call centernya, kemudian dari telepon dari setiap UT daerah, kemudian gimana kesigapan mereka untuk bisa menjawab gitu. Karena ini juga berkorelasi juga, sinkron juga nih teman-teman gitu. Ketika mutu pelayanan itu buruk gitu ya, dan saya harus akui bahwa itu buruk. Baik itu dari mereka sudah menyediakan tools ya, toolsnya ada gitu, tapi itu hanya sebagai simbolik aja gitu, sebagai logo aja gitu. Oh ada kontennya itu ada gitu ya, listnya ada, daftarnya ada, tetapi implementasi atau pelaksanaannya dalam prakteknya itu banyak sekali mahasiswa atau mahasiswa yang kesulitan sama sekali. Dan kenapa saya bilang berhubungan? Ini berhubungan dengan sinkronisasi dengan tuntutan yang tidak kalah pentingnya dengan mengenai oknum-oknum yang ada di Pokjar. Awalnya ya, motif yang sangat baik itu adalah untuk memfasilitasi para mahasiswa atau mahasiswa yang kesulitan dengan informasi, dengan metode pembelajaran, mengenai tentang seluk-beluknya, mekanismenya di mana UTS seperti apa. Itu sangat membantu awalnya. Kepentingan sudah berubah mengingat adanya pungli, pungutan liar, di mana angkanya sudah banyak berubah gitu. Detail angkanya mungkin saya harus lihat kajian secara data ya gitu. Saya nggak bisa asumsi untuk menyebutkan angkanya segini, enggak gitu. Nah jadi ketika angkanya itu sudah terlalu besar, akhirnya banyaklah keluhan, akhirnya banyaknya permintaan dari mahasiswa mengeluhkan kenapa ini Pokjar atau ada fasilitas lain dari oknum-oknum ini membuat pungutan liar yang sehingga angka yang kita keluarkan untuk biaya perkuliahan itu meledak lebih besar daripada yang apa. Tetapi feedback mereka dalam membantu atau memfasilitasinya itu nggak worth it begitu. Nah itu kan sinkronisasi ya gitu ya. Seandainya kalau misalnya memang adalah mutu pelayanan manajemen dari UT itu juga sangat baik bahkan terbaik, tentunya itu bisa diminimalisir untuk Pokjar karena Pokjar nanti ujung-ujungnya definisi yang mereka akan tawarkan hanya sebagai tempat diskusi, tempat belajar, nggak lebih dan nggak kurang begitu. Ada lagi nggak sih penambahan kayak ini? Maaf jika misalnya ada yang kurang dari aku. Enggak sih, cukup. Iya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga iya itu ya lebih tepatnya ada mengenai tentang biaya dari wisuda. Nah biaya dari wisuda saya tidak mau terlalu banyak ngomong karena saya takutnya salah menyampaikan informasinya ini detailnya gimana gitu. Boleh Kak Yeni atau mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak ini mengenai tentang biaya berapa? 750 ya? Benar nggak angkanya segitu? Iya, 750 itu dari pihak UT-nya ya. Tapi kalau udah sampai Pokjar itu bisa lebih loh teman-teman. Karena informasi yang sudah tim aliansi itu saring ya dari lapangan, dari mahasiswa-mahasiswa lain yang menggunakan jasa Pokjar. Itu yang kemarin, yang saat ini wisuda masih gratis aja, itu paling kecil itu dikenakan 1 juta loh katanya. 1 juta 1 juta Gede itu sekali. itu hampir Murah banget ya. dilebihkan 15% ke atas itu. Nah itu bayangkan kalau seandainya yang teman-teman dari wilayah itu bisa digetok nyampe 2 jutaan lebih, bahkan ada yang nyampe 4 juta loh. Saya dengar seperti itu sih Itu dari informasinya. informasi yang datang ke ini bisa sampai nominalnya angkanya itu di 4 juta. Itu sih udah kelewatan ya teman-teman ya gitu karena Lagi diproses Bu. itu lagi diproses gitu. Baik. Makanya
Makanya kemarin kenapa biaya wisuda itu kita masukkan dalam tuntutan aliansi ya. Karena kita mikirnya yang gratis aja ya teman-teman. Yang gratis aja ini nih para pokjar-pokjar nakal tuh sudah mulai ini gitu, bermain di situ, bermain angka gitu di situ. Apalagi kalau dibebankan lagi ditambah 750. Jadi kan nambah kelipatannya tuh jadinya. Gitu. Nah, itu dari pengamatan kita yang sifatnya masih sedikit kita bisa lihat ya, yang kita bisa kupas, tapi kenyataannya dalam praktek lapangannya gitu ya, kita tidak pernah tahu bisa meledak jumlahnya, bisa juga ada kita kalau misalnya mengamati sesuatu untuk permasalahan itu bisa dari pengamatan secara legal atau juga pengamatan sementara. Sementara ini dalam hal ini adalah asumsi. Kalau misalnya dari pengamatan sementara atau pribadi atau asumsi, berarti kan bisa jadi ini ada keterlibatan juga dengan hal yang lain, ya kan? Atau mungkin ada juga dari staf UT bekerja sama dengan Pokjar, tetapi sekali lagi ini masih belum bisa didukung dengan bukti yang nyata gitu. Nah, bukti yang nyata yang terlihat yang dimuncul permukaan adalah beberapa sampel yang muncul karena mereka mengeluhkan ada biaya yang besar dari Pokjar. Ini tidak lain berhubungan dengan mutu pelayanan yang buruk dari UT. Karena kenapa? Balik lagi, kenapa saya bisa berani untuk ngomong mutu pelayanan buruk gitu? Karena ketika kita udah race ticket itu adalah TT ya. Kalau misalnya teman-teman lihat itu di Halu UT, ketika kita melayangkan problem kita gitu melalui online, itu ada yang namanya tiket kita, tentunya dengan angka ya. Dan kemudian ada namanya SLA. SLA ini mungkin saya akan memberikan informasi juga buat teman-teman. SLA itu adalah Service Level Agreement. Artinya dari satu problem atau satu keluhan dari mahasiswa yang berhubungan dengan A, B, C, D itu tidak bisa dipukul rata berapa hari. Ada yang memang SLA-nya atau solution dari problem yang ada bisa dikerjakan on the same day, pada satu hari itu juga udah langsung selesai. Ada juga yang perlu dengan analisa, biasanya sih 3 hari. Kalau lewat dari 7 hari itu nggak masuk akal. Karena perbankan aja gitu ya, mereka aja tuh deadline terakhir aja 3 hari. Itu udah paling cepat tuh, itu perbankan. Dari institusi pendidikan, kalau aku komparasi ya, dari UI itu bisa cuma hanya sekitar 2 hari, 3 hari, kita sudah dapat jawabannya gitu. Nah, yang terjadi di UT itu lebih dari 5 hari. Bahkan tiketnya aja sudah close, itu kita nggak pernah tahu. Akhirnya akan menyulitkan juga dari para mahasiswa atau mahasiswi. Ini tidak berlaku konteksnya cuma camaba ya, tapi juga maba dan mala. Malah yang nanti akan kesulitan mengenai tentang nanti final mereka di semester akhir atau menjelang semester akhir. Kalau yang maba itu ketika lagi waktu di pertengahan, dan kalau untuk camaba ya ketika mereka mau masuk UT. Itu perlu mutu pelayanannya jelek gitu. Jadi akhirnya instruksi yang paling sering umum dilakukan oleh admin-admin UT di grup komunitas itu adalah selalu akan dikasih jawabannya diplomatis yang sangat umum adalah ya udah datang aja ke UT Jakarta. Padahal kan solusinya tidak seperti itu ya teman-teman. Bisa dengan alternatif dengan alat-alat yang sudah disediakan dari UT, tapi ternyata nggak optimal begitu. Dan mengenai tentang dari Ormawa ini sendiri, karena mereka dalam progres dan ada beberapa data yang ada di grup, saya nanti minta bantuan dari tim ya, dari tim tentunya dari kita, dari grup, tolong difilter aja gitu. Mana dirasa kalau file itu memang tidak cukup valid, maka dibuang aja. Aku khawatir gini, ketika teman-teman yang tidak mengikuti proses dari meeting yang lalu, akan jadi misleading. Misleading itu artinya informasi yang dianut atau informasi yang dipegang jadi keliru. Sehingga ketika nanti untuk dibuat kajian, ini perlu juga dari kajian. Kalau dari kajian ini sendiri, aku mungkin akan minta bantuan banyak dari teman-teman yang prodi hukum ya, gitu. Karena saya ilkom gitu ya, dan di ilkom itu salah satu mata kuliah yang berhubungan dengan sisi hukum tidak sedip dan tidak seintensif dengan teman-teman yang prodinya hukum gitu. Tetapi kalau hukum jika membutuhkan dari sisi komunikasi, sisi manajemen, sisi hal-hal yang lain yang sifatnya non hukum, saya siap bisa membantu gitu. Nah, kembali lagi sama Eka dan Ieni gitu ya, karena pembahasannya untuk yang siang hari ini menjelang sore itu tentang formatur dan diskusi yang mengenai yang tadi kita udah bahas. Nah, itu detailnya seperti apa ya ini ya? Boleh dibantu nggak?
formatur itu tuh definisi yang kita buat hari ini tuh apa? Bung Herman mungkin bisa jelaskan, Bung. Halo, Bung Herman. Herman Febrian. Where are you, Herman Febrian? Ayo bangun. Karena kata-kata formatur itu saya dengarnya dari Bung Herman ya. Satu itu, dua kalau saya sih yang saya pahamin, kita kumpul di sini nih kita ngebentuk struktural dulu nih, divisi-divisi apa yang perlu diisi gitu loh. Untuk mengembangkan langkah kita selanjutnya seperti apa itu kan kita butuh orang yang bertanggung jawab ya. Misal kita mau menindaklanjuti audiensi kemarin yang di Ciputat itu, yang di Pondok Cabe itu, kita kan mesti ada tim kajian juga sama seperti aliansi pusat gitu, untuk mengkaji apa aja nih yang mau kita bawa nanti besok ketemu sama Pak Edward atau orang-orang UT Jakartanya gitu kan. Karena kita nggak mungkin datang ke sana aja tanpa bawa apapun gitu kan. Itu salah satunya sih teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita lagi waktu pembahasan di beberapa sesi yang lalu gitu ya, atau meeting yang terakhir, terminologi yang kalian buat versinya formatur di sini tuh apa gitu. Kemudian kalau memang itu berdasarkan formatur, mohon maaf, ini adalah lebih ke strukturisasi. Oke, berarti kita bisa bentuk nih sekarang gitu, sehingga delegasi tugas untuk teman-teman dan tim itu semuanya terencana, nggak kerja serabutan nih gitu, nggak lagi kerja yang berantakan gitu. Jadi kita udah tahu PIC-nya ke siapa, person in contact maksudnya, atau juga orang yang memang dipercayakan untuk divisi ini apa. Sama halnya kayak seperti teman-temannya. Di sini kan saya lihat juga teman-teman kan ketua-ketua himpunan nih gitu, atau orang-orang yang penting dalam organisasi kalian gitu. Jadi kalian udah mengerti lah mengenai tentang formatur dan strukturisasi pengurus itu seperti apa. Nah, karena sekarang kita udah ada nih eventnya di sini sekarang gitu. Yuk, yang dimaksud dengan formatur di sini tuh apa? Izin. Mungkin yang dimaksudkan formatur itu ya tadi kali Pak Ketua. Jadi tentang struktural tadi. Jadi kira-kira kita butuh apa aja nih untuk ngisi bagian-bagian yang ada di struktural kita. Selain kan sekarang udah ada kordanya ya, sudah terpilih korda. Apakah butuh wakil atau tidak gitu kan? Butuh Emang kordais sekretaris siapa sih? selain nanti visi sendiri gitu. Kayaknya emang kordais siapa sih? Ya kan kemarin sudah terpilih masih. Yakin. Yakin gue banget. Kalau saya sih yakin, kalau teman-teman sekiranya masih meragukan, ya terserah teman-teman mau dilakukan polling ulang atau gimana gitu kan. Nah, boleh. Nanti jangan sampai ada. Seperti tadi Bang Gary bilang, biar demokratis gitu kan, karena mungkin kemarin karena saya sadar kemarin itu suara saya yang kencang milih Gary gitu kan, dibanding yang lain. Iya. Mungkin yang lain merasa ada yang keberatan dan merasa nggak pas kayaknya Gary, mendingan yang lain. Ya monggo silahkan kita lakukan polling boleh aja tuh. di sini. Boleh banget gitu. Kalau emang kalian ngerasa bahwa emang kalian capable menjadi korda, silakan gitu. Jangan nanti ketika sudah ada peresmian untuk korda yang siapa yang nanti kalian pilih, di belakang ada omongan jelek gitu, ada omongan miring gitu, yang ujung-ujungnya tim kita solidaritasnya dipertanyakan gitu. Jadi biar menghindari drama-drama yang bagi gue nggak penting ya kalau dalam kepengurusan begitu. Jadi memang demokrasi gitu. Ayo kalau mau polling siapa. Emang kalau kalian ngerasa kalian capable, kalian mampu, ayo silakan gitu. Aku nggak gila jabatan kok, serius. Atau juga di luar diskusi ini saya udah kebanyakan jabatan. Tapi nggak apa-apa gitu. Yuk kita buat polling aja gitu. Biar kita merasa enak, kita merasa nyaman, dan kita bisa ngasih satu trust. Oke, gue bisa percayain ini korda ini bisa menjalankan amanahnya. Silakan. Karena kalau saya lihat dari
definisi yang paling sederhana aja ya, apa itu namanya formatur? Formatur itu memang adalah tim yang dibentuk saatnya adanya masa pejabatan pengurusan yang sebelumnya gitu. Jadi dia akan menggantikan gitu, dan itu akan ada dalam masa transisi. Itu definisi tentang formatur. Jadi itu sebabnya saya tanya, ini formatur versinya kalian ini apa ya? Gitu. Ayo silahkan teman-teman responnya. Itu Kak Wira raise hand tuh, siapa tahu ada pendapat dari Kak Wira. Ya, Boleh. terima kasih Kak Eka. Assalamualaikum. Halo, terdengar suara saya? Agak lagging tapi nggak apa-apa, kedengeran kok. Ini Wira ya? Hai Iya, Wira. betul. Hai Bang Geri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang Geri kabarnya? Panas sekali di luar. Lagi di toko sih. Toko bokap gitu. Ya udahlah, Jadi, hari Minggu berbakti dulu. Gitu. ya, balik ke topik ya, apa namanya, terkait agenda kita di Aliansi Jakarta, Aliansi Mahasiswa UT Jakarta. Pertama yang ingin saya bahas itu tentang Ormawa. Nah, Ormawa ini apa yang telah dijelaskan oleh Kak Yeni, UT bakal bikin Ormawa itu satu, UPBJJ itu satu Ormawa. Nah, atas inisiasi Panitia 5 kemarin mengumpulkan UKM se-UT Jakarta itu agar bersama-sama mengawal Ormawa yang akan disahkan berapa bulan lagi ke depan. Itu. Karena dari info kemarin habis kita rapat kemarin dari 2020 sampai dengan 2022 itu isu tentang Ormawa terus bergulir tapi tidak pernah kunjung hadir kan gitu. Makanya saya dengan teman-teman panitia 5 berharap para ketua-ketua UKM se-UT Jakarta kompak dalam mengawal ini. Nah, tentunya dalam mengawal kita tidak hanya melihat hanya apa ya, maksudnya melihat oh belum juga gitu kan belum, tapi kalau kita hanya melihat tidak bergerak tidak akan ada hasilnya. Makanya P5 mengumpulkan ketua-ketua UKM untuk mengawal sampai dengan apa yang telah dikatakan pihak UT gitu. 2 bulan ke depan nanti akan disahkan. Ini lagi dikaji kan begitu. Nah, terkait dengan tuntutan-tuntutan, di sini saya melihatnya gini. Tuntutan itu saya melihatnya apa ya, dari meeting kemarin ketemu di Menteng itu pembahasannya sudah terlalu jauh. Kenapa saya diam kemarin? Itu sudah terlalu jauh. Kenapa bilang saya terlalu jauh? Karena kita belum tahu ke depannya bagaimana gitu. Untung Adit ada itu yang sepemahaman nama saya ingin katakan. Untuk apa namanya somasi dan lain sebagainya itu sudah terlalu jauh pembahasan kemarin. Sudah terlalu jauh. Ibaratnya kita berangkat mau kemana udah kelewatan gitu. Jadi kita itu di sini mengumpulkan ketua-ketua UKM inisiasi P5 itu untuk mengawal dan memberikan apa-apa yang menurut kita selama ini yang kita rasakan itu apa gitu. Tapi kalau untuk lebih jauh untuk somasi dan lain sebagainya, kita harus melihat dulu gitu. Apa sih yang akan timbul gitu. Jangan itu dulu yang kita lihat, tapi lihatlah kita harus ngejar nih Ormawa. Karena Ormawa ini harus terwujud, harus hadir. Karena terus bergulir tidak kunjung hadir kan gitu. Itu. Saya sebagai anak hukum dan Bang Munir dan teman-teman, kita boleh berapi-api di dalam menjadi mahasiswa hukum. Tapi kan kita perlu melihat setiap yang kita lakukan ada
efek-efek yang akan kita rasakan, kan gitu. Sebelum efek-efek itu kita rasakan, kita harus melihat sekitaran apa yang nanti akan timbul. Makanya fokus utama kita adalah mengawal, melihat apa kekurangan, misalkan apa yang dikatakan Bang Giri tadi terkait pelayanan gitu. Terkait pelayanan ini sudah dibahas di Aliansi Pondok Cabe, yang aliansi umum itu yang ketua Billy itu sudah dibahas sama Pak Edo. Kenapa bisa pelayanan UT itu sangat kurang? Karena kekurangannya SDM mereka juga kurang. Mereka tidak mungkin sebanyaknya beribu mahasiswa untuk membalas satu-satu, itu sangat sulit. Nah, makanya kemarin Pak Edo itu bilang aliansi juga ada peran untuk membantu di sini, teman-teman aliansi. Mungkin kayak ini juga dengar, Bang Munir juga mendengar Pak Edo bilang seperti itu. Pak Direktur UT Jakarta itu bilang begitu. Jadi terkait Ormawa itu. Kedua, terkait formatur ya. Kalau formatur, saya bilangnya gini ya, Bang Geri selaku ketua Korda, yang Bang Geri terus terang ya, jangan ada lagi bergulir pemilihan lagi, ada demokrasi lagi, jangan. Kita sudah memilih Bang Geri itu karena kita percaya gitu. Itu kemarin itu sudah memenuhi rasa musyawarah gitu. Tidak Percaya ada banget, Wir. jangan Wira, ini itu milih sendiri, jangan gitu. Wira, Tapi Wira percaya banget. ya enggak, maksudnya gini. Enggak, Jadi intermezzo aja kok. Ya udah silakan. jadi kita pilih Bang Geri, orang memilih karena orang melihat kapasitas dan kapabilitasnya. Nah, dan saya pun mempercayai itu, Bang Geri bisa gitu. Bukan hanya untuk memimpin aliansi ini, tapi membimbing teman-teman untuk mengawal. Jangan ada yang terlalu ngegas. Apa maksud saya terlalu ngegas itu? Terlalu Keluar dari bersemangat. koridor, keluar dari konteks. Iya, Nah, itu, paham. itu. Nah, maksud saya itu yang tadi. Nah, kembali ke poin 2 yang saya bilang tadi, formatur. Di sini yang hadir itu hanya 11 orang. Di Aliansi Jakarta itu ada 33 orang. Gitu. Saya tidak tahu ya kemana orang-orang ini. Ya, Bang Eri bilang tadi juga, orang-orang ini kemana gitu. Ini kan pembahasan penting ya, inti, memilih divisi-divisi. Dan ini banyak dari nama-nama yang menurut saya asing ya. Saya nggak kenal teman-teman yang masuk di meeting ini. Gitu. Hanya beberapa orang yang saya kenal. Maksud saya itu dari 33 orang yang masuk gitu. Itu pilih divisi-divisi gitu kan, buat membicarakan hal ini. Kalau 11 orang, apaan? Ini dipilih, masa Bang Geri jabatannya 2 gitu. Ketua umum divisi ini juga, kan enggak gitu. Maksud saya, orang sebanyak ini kemana? Pembahasan ini pembahasan inti untuk kita melangkah ke depan. Kalau kita, ayo bahas formatur, bahas divisi pilih. Mau dibahas apanya? Orangnya aja 11 orang kok. Mau satu orang dua divisi, mau satu orang 3 divisi, kan enggak. Makanya saya bilang soal pemilihan formatur divisi, kalau dari saya dikumpulin dulu lah orang-orangnya, minimal nggak usah full 33 orang lah, minimal ada 23 orang lah. Ini 11 orang, kita memilih apa? Iya, benar, itu setuju. Atau juga standar umumnya dalam himpunan atau organisasi 2/3 lah gitu. Ini 2/3 aja nggak sampai. Ya, makanya gitu. Kita semangat itulah. Kita melihat dulu lah. Kita boleh semangat, tapi kita lihat dulu secara baik-baik. Oh, ini bagaimana? Oh, ini udah benar, udah pas belum ya untuk pemilihan divisi? Oh, ini nggak nyampe. Kita nggak bisa dulu gitu. Walaupun terkesannya mandek. Cuman kita harus ibaratnya itu motor itu pelan-pelan, cuman sampai ke tujuan. Jangan ngebut, tahunya pas belokan nyunsruk kan gitu. Jadi ibaratnya dikoordinasikan dulu nih kepada teman-teman yang belum masuk ini, bagaimana gitu. Untuk keseriusannya di dalam hal ini. Ini pembahasan inti pemilihan divisi, bukan main-main ini gitu. Untuk ada beban tanggung jawab yang harus diemban, yang harus dilaksanakan. Gitu. Kalau 11 orang kita mau bahas apa? Oke lah kalau bahas tentang Ormawa, oke.
Tapi kalau dalam pemilihan revisi itu kan ada tanggung jawab nantinya untuk dikerjakan. Mungkin seperti itu Bang Geri. Semoga Makasih kalian banget Wira, makasih ya apa yang tadi penjelasan yang tadi dijelaskan sama Wira itu cukup mengerti banget gitu dan bagi aku penjelasannya udah cukup jelas gitu ya juga buat teman-teman bahwa pentingnya adalah kita untuk mengajukan hal ini ke UT tapi tidak ada motif atau kepentingan tertentu yang akan membahayakan skenario terburuk. Skenario terburuk dalam hal ini adalah apa? Kita tetapkan ya statusnya mahasiswa dan mahasiswi kan. Jangan sampai mengancam perkuliahan kita. Oke, ya kita boleh mengajukan sebuah tuntutan, beberapa tuntutan, mewakili dari UT Jakarta, dari semua himpunan-himpunan yang ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi tidak melupakan bahwa skenario yang terburuk itu jangan disepelekan, gitu ya. Yang mengenai tentang somasi atau mungkin hal-hal yang lebih ekstrim di luar dari konteks. Mohon maaf teman-teman, jika ada yang kena seperti itu, jika ada yang bermotif kayak gitu, saya nggak segan-segan akan tegur. Ekstrimnya saya akan keluarkan. Ini sudah saya pahami belum buat teman-teman? Jadi saya akan buat deal dulu, disclaimer dulu buat ke kalian. Kalau sampai ada ditemukan kepentingan untuk lebih ke arah somasi yang lebih ekstrim, dan segan akan keluarkan langsung. Nah, tentunya ada soft reminder juga ya. Keberatan Ketua, interupsi keberatan. Boleh. Ini Munir ya? Keberatan Ketua, keberatan. Ya udah boleh. Silakan waktunya. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi mohon maaf saya baru muncul, baru masuk ya. Tadi ada beberapa kerjaan yang harus saya selesaikan dulu. Jadi gini, Ketua, jika memang mau bentuk formatur untuk Aliansi Jakarta, alangkah baiknya ini kan ketua ini kan terpilih sebagai koordinator daerah. Koordinator daerah, tentunya kan sebelum terbentuknya koordinator daerah ada artinya ada aliansi pusat. Bagaimana aliansi pusat memutuskan Korda itu mengikuti. Jadi jangan melewati batasan, nggak boleh. Batasan dalam hal ini apa nih? Spesifik Ya, deh. artinya kan gini, tadi Korda menyebutkan katakanlah udah disclaimer. Sedangkan aliansi pusat aja belum ada kalimat seperti itu. Bahkan kalau memang kejadian yang paling pahit, kita aksi demo, walaupun kita ekstrim, artinya ekstrim, demo, somasi. Kita sebagai mahasiswa tidak ada salah. Ini sebagai negara kita, negara demokrasi, Mas. Bebas berpendapat. Mas punya hak berpendapat, punya hak bersuara, setiap individu. Di negara kita ini, bukan mahasiswa saja, setiap rakyatnya punya hak untuk merdeka. Jadi kalau Mas udah disclaimer seperti ini tidak baik, tidak elok, tidak sesuai dengan pasal 28. Sebenarnya kalau Ayat misalnya 3. saya bisa mengutarakan apa yang tadi Munir bilang gitu ya, itu halnya generik ya, generik bagi saya. Ya memang. Tahan dulu, biar saya selesaikan dulu saya bicara. Boleh, silakan. Jadi gini, artinya begini, kalau memang membentuk formatur juga, artinya dari mahasiswa juga kan memang saya juga nggak habis pikir kalau untuk Jakarta ini sebagai bentuk kepedulian untuk haknya sendiri, saya juga nggak tahu mereka masih peduli atas haknya sendiri atau tidak, gitu. Peduli pada diri sendiri atau tidak itu. Terus kedua, dengan kehadiran cuma hanya segelintir orang ini, saya pesimis kalau untuk membuat formatur. Karena formatur yang di aliansi pusat saja kan sudah ada. Kalau memang mau bikin formatur untuk aliansi daerah, eloknya itu saling koordinasi. Mungkin selama ini komunikasi Mas Geri dengan siapa? Dengan P5, dengan Herman K atau dengan Yeni. Maksud saya biar ini jadi jangan ditelan baru sepihak karena itu bukan keputusan murni dari ucapan satu orang. Itu. Jadi artinya kalau Mas mau komunikasi, kita P5 bareng-bareng komunikasi. Itu arahan saya. Karena kalau mau bikin formatur, alangkah baiknya kita duduk sama-sama dengan aliansi pusat.
tidak mendahului yang pusat. Tentunya kita kan sangat menghargai, saya sangat menghargai perjuangan teman-teman Bogor, teman-teman Jakarta, gitu kan, awal untuk membongkar dan mendobrak tembok yang besar ini, gitu kan. Dan sampai saat ini pun ini masih jadi isu yang berkembang. Sampai saat ini belum putus juga, gitu kan. Artinya kan ini udah kalau kami sebagai mahasiswa hukum, saya ini udah sangat molor sekali. Saya malah lebih suka Mas Gary yang kemarin kita bertemu meet up dengan nalar kritisnya. Saya lebih suka itu timbang Mas kali keluarkan disclaimer seperti ini. Itu artinya buat apa landasan hukum kalau memang kita tidak bisa mengkritisi seseorang, kebijakan seseorang. Apa gitu loh. Ngapain? Ya udah kita baik-baik aja, nggak usah ada argumentasi, nggak usah berseberangan. Artinya berseberangan kan kita ini sebenarnya bentuk kontrol, sosial kontrol kepada pihak kampus. Nah, saya mempelajari dari draftnya saja, itu yang membuat draft Ormawa itu tidak ada yang namanya sarjana hukum, tidak ada. Di sini aja saya udah berpikir ini ada apa dengan prodi ilmu hukum sampai buat draft Ormawa saja. Dosen ilmu hukumnya tidak ada di situ. Nah sekarang ujuk-ujuk ketika dia ingin menyetujui, larinya ke lembaga hukum, kan lucu. Yang pas kan membuat undang-undang itu kan orang hukum yang pas. Ini maaf, bukan saya merendahkan atau menyepelekan fakultas ilmu lain, bukan. Memang kami yang berkaitan tiap harinya kan Mas Giri mengatakan tiap harinya berkutat dengan itu undang-undang terus kan begitu. Kan lucu buat saya. Saya lebih suka Mas Giri yang pertama ketimbang tadi Mas kalimat keluarkan dengan disclaimer yang Mas ucapkan barusan. Makanya saya bilang keberatan. Kalau memang itu mau ditunaikan nggak apa-apa. Porsi detik ini pun kita menarik diri dari Aliansi Jakarta, tapi Aliansi Pusat kita tetap mendukung. Itu Mas. Jadi janganlah kurang elegan itu kalimat itu di telinga saya. Mungkin di teman-teman Fakultas Hukum juga kurang elegan. Karena buat saya itu, buat kami pribadi, teman-teman hukum, masyarakat, warga itu, manusia itu berhak untuk kemerdekaannya. Nggak bisa ditahan-tahan begitu, nggak bisa. Selagi bisa dikontrol, selagi somasi itu baik, jalan. Kecuali tidak baik, tidak sesuai dengan landasan hukum, tidak kuat dengan bukti-bukti fakta hukum yang ada, baru saya juga orang paling pertama yang tidak menyetujui. Itu. Tapi kalau itu dengan sesuai fakta hukum yang terjadi di lapangan seperti itu adanya, nggak masalah. Kita somasi sebagai bentuk teguran kok. Itu juga 3 kali. Somasi 3 kali tidak diindahkan. Jawab ya seperti itu, kita proses. Kita juga pengen tahu kapasitas keilmuan profesor itu gitu loh. Karena kerangka berpikir juga saya pengen tahu. Toh kemarin kita audiensi aja, ini maaf bukan serta-merta saya sombong, kemarin pada saat kami audiensi saja, kenapa kok harus pakai rektor lah? Saya bilang kalau saya cuma audiensi di Jakarta, saya temui Bapak itu nggak akan menemui kalimat yang baik buat saya, kepuasan. Karena keputusan itu ada di pusat. Ormawa sendiri pun yang datang rektor. Ngapain saya harus ketemu direkturat? Kan gitu, nggak megang keputusan mereka. Makanya saya pemegang keputusan. Saya orang yang ikut menyerahkan surat untuk kedua kalinya dengan staf. Saya Yeni, Wira, Adis, kalau tidak salah tuh. Ada beberapa teman-teman, Herman. Itu saya utarakan seperti, dan bahkan bukti rekamannya pun kami rekam. Walaupun itu memang dari beberapa teman kami bilang, Tum, lu melanggar lu. Ya harus saya langgar. Kenapa? Saya harus punya bukti otentik. Ketika saya audiensi, kalau saya tidak dapat video gambar, saya video suara. Harus saya langgar. Kenapa? Itu buat pegangan saya.
pegangan kami sebagai teman-teman aliansi untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman semuanya. Itu loh sih menurut pandangan saya ya, kerangka berpikir saya ya, Ketua. Jadi mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang baik, kurang enak di hati maupun di rasa. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pendapat teman-teman yang lain gimana? Boleh saya dengerin? Saya Adit, Mbak. Saya Adit, Kak. Izin ingin mengungkapkan pendapat. Aditya ya? Ya, Aditya. Aditya, Dit. Silakan, Dit. Dengaran suara saya? Iya, kedengeran walaupun agak kecil suaranya. Saya juga ingin memberikan pendapat. Saya setuju dari Suaranya Kak Adit nggak kedengaran. Halo, Kak. Dengaran suara saya? Kecil banget Kak suaranya. Halo, kedengaran nggak suara saya? Iya, kedengeran. Tapi memang backsound-nya emang agak terlalu kencang. Saya kerasin aja ya suaranya. Oke, Kak. Halo? Halo? Iya, Adit, kedengeran, Halo, Dit. iya. Aman Kak. Saya setuju dengan audiensi kemarin. Mungkin ada yang melanggar ya soal merekam kata-kata dari sektor yang lain walaupun mereka melarang. Kayaknya Kak, dalam sisi pandangnya kita juga butuh bukti Kak. Karena kenapa? Ya, karena kan selama ini tentang Ormawa pun sama kritikan kita pun kan itu semuanya atas dari pusat ya, semua kebijakan. Nah, yang kita rasakan sekarang adalah di bagaimana pelayanan, bagaimana terlibatnya struktural organisasi mahasiswa yang lain gitu. Kan itu semuanya karena pusat yang memberikan kebijakan dan daerah yang memberi pelayanan. Dan makanya Kak, saya juga cukup setuju dari Kak Munir dalam audiensi ini kritikan pastinya perlu gitu. Bagaimana kita benar-benar memberikan kritikan supaya dari pusat sendiri peka dari tuntutan kita yang kita rasakan itu merugikan kita sendiri sebagai mahasiswa. Nah, perlu kita luruskan itu untuk kebijakan dari pusat sendiri biar itu menguntungkan kita juga dan seluruh mahasiswa UT di seluruh Indonesia dan sepanjang di beberapa tempat di dunia ini. Nah, seperti yang kata Kak Wira juga yang soal somasi dan lain-lain. Nah, mungkin sih saya setuju juga sih dari pendapat kakak-kakak semuanya. Mungkin rasanya kalau somasi itu kayak kurang ya kita kasih karena mungkin berdampak ke kita semua. Cuman ya seperti yang saya wawancara kata Pak Edo sendiri kalau memang Pak Edo itu terbuka, ini saya bicarakan ke soal ke Dirut PT Jakarta ya. Mungkin kalau kita berikan audiensi nantinya ke daerah dulu. Kalau memang terbuka ya, mungkin kita juga secara baik memberikan saran Kak. Karena audiensi kemarin itu yang saya ingat kan dari kata rektorat itu memuji aliansi mahasiswa UT Pusat ya, memberikan audiensi gitu daripada demo dan lain-lain. Nah, mereka mengapresiasi kita, memberikan pendapat kita melewati audiensi. Nah, bagaimana kita juga memberikan audiensi yang lebih baik lagi, apalagi selama ini 2 bulan lagi ya, permasalahan soal legalitas Ormawa ini, kebijakannya diserahkan ke pusat. Nah, saya juga ingin memberitahu juga, seperti kita hari ini cuma 11 orang yang datang ikut rapat. Nah, ini saya juga mungkin mengkritisi juga ya sebagai mahasiswa UT ke mahasiswa yang lain gitu. Apakah perjuangan kita ini benar-benar diapresiasi nggak sama mahasiswa lain?
seperti yang UKM lain yang kemarin yang nggak datang. Di Jakarta ini deh, masih UT Jakarta ini deh, itu yang saya kritisi gitu. Karena kenapa? Dari kita yang datang 11 orang, dari grup kita 33 orang, dari antar UKM mungkin juga tidak berkesempatan, saya juga tersadar gitu. Apakah mahasiswa UT ini sangat individualis gitu? Saat kita sangat membutuhkan gitu, kayak misalnya kita ingin web atau webinar dari mata kuliah yang tidak ada di web, ternyata kita mencari juga banyak yang tidak bersedia. Banyak katanya mengeluarkan uang lagi gitu dan bla 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 lah, kayak gitulah. Dan sama aja dengan kita, dengan formatur ini. Saya sih tidak ingin kita ini pecah ya, sampai dari kata Kak Munir tadi, kemungkinan positif menarik diri gitu. Nah, kalau memang ada perbedaan pendapat di antara kita. Nah, saya inginnya gitu, selain dari pemilihan formatur ini, bagaimana kita bisa kompak? Bagaimana juga kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Walaupun memang kita sebagai aliansi mahasiswa UT Jakarta ya, artinya juga kita juga di bawah aliansi mahasiswa UT Pusat. Nah, saya juga hanya berharap saja gitu, dari pertemuan kita dan pemilihan formatur yang lain-lain, saya inginkan gitu kita satu pendapat gitu, jangan berubah dari apa yang kita sampaikan sekarang, walaupun kita secara hadir 11 orang dan jadinya pesimis gitu. Saya ingin dari pertemuan kita ini, yang penting kita mendapatkan hasil yang betul-betul kita penting dari pertemuan kita yang ini kemarin. Cuma dong kalau kita kemarin datang, sudah Kak Diri juga sudah menjadi korda gitu. Dan hasil sekarang yang kita dapatkan nantinya nihil. Makanya saya ingin sekali untuk hari ini pembahasan kita ini benar-benar mendapatkan hasil. Karena kenapa? Kita 2 bulan lagi kan udah delegasi Omawa. Bagaimana kita bisa mengamati hasil dari draft dari kebijakan UT nanti, dari hasil yang kita bawa dari kemarin Pondok Cabe gitu, kayak pelayanan, terus biaya wisuda, terus sama delegasi Omawa. Nah ini yang saya inginkan aja gitu, supaya hasil ini betul-betul ada gitu, sesuai dari pandangan kita yang kita sepakati. Dan saya juga ingin supaya kita walaupun mahasiswa UT itu banyak kita nggak ketemu ya apa-apa, yang penting kita benar-benar satu suara gitu. Bagaimana kita berkomunikasikan itu penting supaya kita benar-benar satu suara. Itu saja, terima kasih Kak. Saya lanjutkan lagi ke Kak Geri. Oke, makasih Adit ya. Baik, ini ada yang raise hand dari Herman. Herman, silakan. Oke, baik, terima kasih Kor. Tadi saya mau ini cuma lagi ajan kan nggak ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan, yang sudah hadir walaupun hanya sekian ya, tapi tidak membuat kita patah semangat walaupun cuma sedikit. Justru saya lebih senang sedikit jika kita, artinya walaupun sedikit kita akan terlihat siapa yang benar-benar serius. Itu kan akan teruji ketika nantinya gitu. Nah, terkait pembahasan mengenai formatur, apa fungsi formatur? Formatur itu ada membentuk sebuah susunan kepengurusan di setiap organisasi apabila terpilihnya baik dari ketua umum, ketua organisasi dari masing-masing tingkatan. Saat ini kan kita terbentuk tingkatan daerah, artinya kan Korda. Nah, Korda itu adalah ketua formatur terpilih sebenarnya. Nah, bentuk kita formatur membentuk sebuah susunan kepengurusan. Gitu loh. Bentuk susunan kepengurusan itu apa aja ya? Itu tergantung daripada hasil-hasil formatur nantinya apa yang mau dibentuk gitu loh. Itu. Selanjutnya, mengenai tentang apa yang hasil audiensi kita pada saat 21 Agustus 2023 di UT Pusat, itu membahas mengenai program-program yang sudah kita kaji
oleh teman-teman aliansi yang berada dari berbagai daerah-daerah. Itu kan kalau kesah dari teman-teman daerah semuanya dicampur aduk di dalam aliansi tersebut. Catatan, aliansi terbentuk pada tanggal 3 Juli 2023 di Cikini, Menteng, tepatnya di KFC. Itu. Nah, lanjut hasil pembahasan tersebut itu bukannya apa? Saya sudah melakukan pertemuan dengan Pak Edo selaku Direktur UT Jakarta pada saat itu dan didampingi oleh Pak Anton dan Bu Seli. Saya membahas mengenai tentang organisasi kemahasiswaan, bagaimana membentuk yang ada di Jakarta dan selanjutnya. Jawaban mereka tetap untuk apa? Untuk itu berada di pusat. Jawaban mereka tetap sama, berada di tingkat pusat. Artinya ya kemarin itulah kita melakukan audiensi penuh. Artinya kalau kesah itu kita sampaikan kepada teman-teman semua, termasuk saya juga speak up di dalam audiensi tersebut. Nah, habis itu lanjut. Ya artinya audiensi UT pusat, makanya kenapa kawan-kawan Bogor ini solid. Artinya saya tidak bisa memungkiri juga, memang kesalutan mereka itu solid, artinya mereka terbentuk. Nah, artinya kami yang berada di P5 ini bersepakat mengumpulkan teman-teman UKM-UKM yang ada di Jakarta. Khususnya sebenarnya kemarin yang kami undang itu hanya para ketua umum maupun sekretaris. Karena mereka lah yang berada di leading sektor di masing-masing staf UKM. Keputusan-keputusan UKM tersebut nantinya akan kita bawa ketemu dengan UT Jakarta sebagai perwakilan dari Jakarta. Tapi ya sudah, itu kemarin diwakilkan yang tidak jadi masalah. Oke. Saya harap sih sebenarnya kalau bisa semua hadir, tapi hanya 11 orang ya tidak jadi masalah juga buat saya. Dan just satu hal lagi buat teman-teman, saya juga tidak bisa menghilangkan sejarah teman-teman yang mungkin ikut membantu bagaimana Ormawa ini mungkin dengan caranya sendiri ya. Oke. Karena dari 2020 itu saya sudah membahas tentang hal ini, termasuk saya membentukkan UKM juga sama mentah. Artinya kita membentuk aliansi ini ya seperti itu, Bung Geri. Ini catatan juga, mungkin Bung Geri perlu tahu juga, kan seperti itu. Nah, hasil pembahasan kita kemarin mengenai somasi dan segala macam ya, saya rasa itu tidak ada masalah ya. Kan somasi itu kan ya sebuah teguran ya. Dan ketika kita memberikan sebuah somasi itu kan kita sudah memiliki sebuah kajian-kajian, ketika nantinya kita ditanyakan kita sudah ada gitu. Jadi nggak mentah gitu loh kan bahannya. Mungkin saya rasa next time teman-teman yang ada di UT Jakarta mungkin bisa hadir untuk pembahasan pertemuan kita selanjutnya ya. Agenda-agenda selanjutnya next time agenda apa ya nanti kita bahas lagi lah. Mungkin itu aja Bung Geri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman. Oke, aku langsung tunjuk aja ya. Mungkin bisa ditanyakan untuk sudut pandang kalian. Ada Farhan. Selamat sore Farhan. Boleh silakan. Sore Bang, ya. Selamat sore. Gimana kabar? Farhan, ini kita pernah ketemu nggak Van? Lagi meeting kemarin? Ada ya? Ada Bang. Ada ya, oke. Boleh, silakan waktunya, dipersilakan. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin saya sempat berdiskusi dengan MWA dan juga teman-teman yang lain bahwasannya di bulan Oktober atau bulan depan tuh dia akan mengadakan yang namanya pertemuan setiap UKM-UKM. Nah, pertemuan UKM ini dihadiri dengan ketua atau sekretaris atau perwakilan yang lainnya. Jadinya pertemuan UKM ini kita nggak usah ngelihat UKM lain yang hadir atau tidak, yang ada aja gitu. Jadinya UKM yang butuh kita. Dan juga dia udah paham tentang struktur organisasi UT Bogor, dia pengen mengikuti seperti itu karena dia sering hadir gitu untuk sambutan MWA itu, untuk hadir di kegiatan mahasiswa UT Bogor. Nah, karena dia udah tahu mahasiswa UT Bogor itu udah mempunyai wadah besar yaitu yang dinamakan komunitas mahasiswa UT Bogor, dan dia ingin membentuk
wadah besar ini seperti yang dinamakan Komunitas Mahasiswa UT Jakarta. Nah, di bawah wadah besar ini berdiri UKM-UKM gitu. Mau 11 UKM atau 22 UKM. Intinya UKM yang aktif. Nah, untuk UKM-UKM yang tidak nurut atau yang melanggar dari peraturan dia ditinggal. Artinya apa? Kita harus nurut juga apa kata MWA tersebut karena kita butuh saran dan masukan dia. Dia maunya begini, dia maunya begitu gitu. Jadinya apa? UKM-UKM-nya itu harus bersandar di sebuah wadah yang dinamakan Komunitas Mahasiswa UT Bogor atau Aliansi Mahasiswa UT Jakarta. Mahasiswa UT Jakarta atau Aliansi UT Jakarta gitu. Nah, itu belum gue follow up lagi atau belum yang lain lagi. Mungkin bisa ditanyakan Oktobernya tuh kapan gitu untuk mengadakan meeting ini gitu. Pokoknya dia bilangnya bulan Oktober gitu. Pokoknya tuh UKM-UKM yang nggak mau ikut atau UKM-UKM yang tidak mau diatur lah intinya. Itu tidak akan diajak atau tidak usah masuk dalam wadah besar ini gitu. Jadinya gue harap semua UKM di Jakarta itu nurut apa kata MWA. Karena supaya kita ini mempunyai proposal atau LPJ setiap mau mulai perkuliahan tuh kita ada LPJ. Apa itu kegiatan kita, apa itu kegiatan-kegiatannya gitu. Dan juga kita bisa mengadakan acara-acara besar seperti Mahasiswa UT Bogor gitu. Jadinya kegiatan-kegiatan itu didukung penuh oleh UT Jakarta gitu. Baik, udah gitu aja sih Bang. Saya balikin ke moderator Bang Geri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Farhan ya. Baik, kita lihat untuk opini yang lain lagi ya. Untuk Lydia atau Lydia, mohon maaf nih kalau penyebutan namanya salah. Selamat sore. Lydia Hanayatni ya. Boleh silakan Lydia. Halo. Halo, ada lagi kah yang ingin disampaikan lagi atau ada yang mau didiskusikan kembali? Enggak, Kak. Aku lagi mau nanya dulu dari sudut pandang setiap teman-teman yang ada di sini dulu gitu. Ke Lydia mungkin. Lydia dengar suara saya enggak? Mohon maaf. Atau kalau tidak bisa dari Lydia, saya akan coba tanya ke ini ada Pasya. Pasya bisa on mic nggak? Halo? Oke. Ini suasananya background-nya berisik di sana. Oke. Untuk Pasya, bagaimana Pasya? Selamat sore Pasya. Karena jika Pasya tidak bersuara, mungkin saya akan langsung ke Bang Amatus. Halo, selamat sore Bang Amatus. Selamat malam. Oh, di sana sudah malam ya. Oh iya, selamat malam Bang Amatus, salam kenal. Bang Amatus saat ini posisi di mana? Saya posisi di PNJ. Oh gitu. Ini saat ini tadi saya lihat di foto itu lagi ada kegiatan apa, Bang? Oh enggak, itu apa namanya? Itu lewatin border, lewatin perbatasan. Kayak begitu. Baik, Bang Amatus tadi kan sudah mendengar ya gitu dari setengah dari acara kita. Untuk waktunya dipersilakan. Saya akan melihat dari sudut pandang Bang Amatus. Ya, silakan Bang Amatus. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya ini saya sudah lulus. Baik. Dan tongkat kepengurusan Forbik itu sudah diserahkan ke Bintang. Baik. Cuma saya Bintang nggak hadir jadi
apa saya coba untuk ikut aja dulu. Tapi Kalau saya masih representasi, oke, baik. Saya- Ya. saya terdaftar sebagai mahasiswa baru di tahun ajaran 2023.2 gitu. Dengan prodi apa, Bang? Maaf. Akuntansi. Akuntansi, oke, ya. Terkait apa yang teman-teman sedang perjuangkan ini, saya boleh sampaikan bahwa perjuangan teman-teman ini kami yang mulai tahun 2019-2020. Baik. Kemudian terbentur dengan segala macam aturan dan termasuk saya juga dalam tanda kutip kena blacklist di UPBJJ ya, Jakarta gitu. Nama saya cukup dalam tanda kutip harum di UPBJJ karena kegiatan kami waktu itu. Cuman yang saya lihat seiring waktu berjalan perjuangan tidak berhenti dan sudah ada tanda-tanda, kemudian ada janji-janji dari pihak UT untuk untuk memfasilitasi Ormawa ini. Saya rasa ini sudah berjalan cukup baik, sudah berada di koridor. Semua yang bisa teman-teman sampaikan ini ada benarnya. Semua itu baik. Jadi kalau ada yang mau somasi, sepanjang itu tidak di luar konteks, tujuannya untuk kebaikan bersama, sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Saya rasa kalau saya ya, ini pendapat pribadi saya, itu tidak ada masalah. Sepanjang semuanya di dalam konteks, sesuai dengan kesepakatan bersama gitu. Kalau ada yang menyimpang kemudian dipertanyakan, ya itu wajar dong. Kalau menurut saya seperti begitu. Jadi saya sih tidak mau komentar banyak, cuman itu aja. Teman-teman yang sedang berjuang saat ini, kalian sudah berjuang sesuai dengan koridor, lanjutkan, dan apa yang kalian perjuangkan sekarang, mungkin kalian teman-teman kita, adik-adik kita yang nanti berkuliah di UT di masa yang akan datang, mereka yang akan menikmati. Jadi perjuangan kalian ini bukan untuk kita saat ini, tapi nanti untuk adik-adik yang akan berkuliah di masa mendatang. Mungkin 1-2 tahun kemudian mereka akan bisa menikmati. Jadi apa yang kalian lakukan ini baik, ya upah kalian besar di surga lah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Amin. Makasih banyak ya Bang ya. Sukses buat Abang di sana, jaga kesehatan ya Bang ya. Ya, hormat, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bang Amatus. Iya. Di sini saya lihat juga udah hampir semuanya dari peserta yang sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang terakhir mungkin Yani, ada yang perlu ditambahkan kembali? Kak Yani. Baik, nggak apa-apa. Mungkin sedang lagi ada di luar. Baik, saya sudah terima semua pendapat dari teman-teman gitu ya, dengan ada segala perbedaan yang ada gitu, dan saya akan tampung ini bisa jadi satu lahan konstruktif buat saya juga gitu. Dan saya kembalikan kepada Eka karena memang ya apa yang tadi sudah disampaikan daripada teman-teman, bahwa memang saat ini kita udah ada total sekitar ada 11 peserta ya, masih jauh dari kata ideal untuk bisa memenuhi untuk formatur. Baik, saya serahkan ke Eka, silakan. Rio, kakak. Oke, baik. Ya? Baik, Kak. Apa ada tambahan lagi? Kalau penambahan dari saya, mungkin saya akan buat agenda dengan aliansi pusat. Itu saya bisa duduk diskusi dan meeting dengan tim pusat. Gitu. Itu mungkin agenda dari saya. Tapi kalau untuk saat ini agenda untuk formatur, saya jauh dari ideal, tapi setidaknya sudut pandang dari teman-teman yang sudah mewakili di sini, saya sudah tulis agendanya. Dan yang buat notulensi atau MOM, silakan dicatat, nanti share di grup ya. Saya mohon bantuannya, bisa salah satu atau kalian. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau diskusi atau opini yang mungkin yang kalian ingin lontarkan sekarang? Silakan. Silakan kepada yang lainnya.
Izin teman-teman. Ya, silakan Kak Yeni. Sedikit menambahkan aja buat kita semuanya ya. Ini pesan dari saya. Kedepannya saya sih berharap banget kepada kita semua. Pada saat kita melangkah, saya sih berharapnya jangan sampai ada yang berjalan sendiri gitu, tanpa ada konfirmasi ke kita semuanya. Itu sih yang saya harapin. Jangan ada yang melangkah sendiri, jangan sampai ada yang berjalan sendiri tanpa ada kesepakatan bersama. Kita ngebentuk aliansi ini bareng-bareng, juga bareng-bareng. Intinya sih seperti itu, pengennya saya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Kak Yeni. Kak Yeni, saya minta bantuan juga mungkin buat Kak Yeni, buat Bang Munir atau Bang Herman atau teman-teman yang lain gitu ya. Jika kalian sudah punya ada schedule atau available waktu yang lebih luang, kita buat lagi gitu ya dengan meeting yang serupa tetapi dengan peserta yang lebih banyak. Minta tolong bantuannya gitu. Tolong ikut sertakan saya dengan tim pusat ya gitu. Jadi setidaknya saya juga berdiskusi dan saya bisa bangun chemistry dengan tim pusat gitu. Karena kan di sini saya lihat dari tim pusat, saya belum ada komunikasi secara personal juga gitu. Komunikasi persuasif yang saya bangun dengan tim pusat pun juga belum. Bukan tidak ada, tapi belum gitu. Karena kan ini kan semuanya baru di awal, semuanya masih awal gitu. Jadi tolong dibantu aja untuk buat schedule-nya gitu. Tidak dalam waktu dekat ya, tidak dalam 1 minggu pertama, karena kan kita sudah memahami ya, perkuliahan normal itu hari Senin besok gitu. Tapi setidaknya bisa dibuat pada bulan Oktober, pada minggu keberapa aku serahkan kepada kalian. Gimana teman-teman? Oke, saya sependapat Mas Giri. Gitu. Dan artinya kenapa saya bilang Mas Giri tadi membahas formatur, setidaknya ketika paham formatur, paham juga struktural. Itu sih kalau saran saya. Baik, artinya tujuannya tidak ada komunikasi yang tidak pas, dari atas sampai bawah itu semua pas seragam. Nah, itu perlu kekompakan kita, karena keberhasilan kita adalah pada diri kita sendiri, kekompakan kita gitu. Harapannya itu saja dari saya. Nanti coba yang sering komunikasi bisa Yeni lah. Yeni nanti coba saya minta tolong Yeni buat komunikasi sama Billy, fasilitasi teman-teman Korda untuk daerah dengan pusat lah. Itu aja dari saya, Mas Giri. Mohon maaf ya. Bang Munir, infoin saya deh. Untuk saat ini terhitung pada bulan September untuk nasional ya. Udah ada berapa Korda ya untuk aliansi ini? Kalau untuk Korda sih baru terbentuk Jakarta ya Mas. Ini analis aku ya. Karena aliansi mahasiswa ini di Bogor juga masih sibuk dengan persiapan-persiapan buat ormawanya. Berarti Korda yang tergabung dari wilayah, tergabung dari aliansi mahasiswa itu sampai Korea Selatan, Mas. Di luar udah gabung. Berarti kalau taruhlah kalau aku pembagian zona ya sebagai contoh. Berarti kalau untuk Korda yang Sumatera atau mungkin Korda yang di Pulau Jawa, misalnya ambillah Korda Bandung atau Jogja atau yang lain atau Kalimantan itu, ini belum ya? Datanya belum terkumpul ya? Bandung itu nggak mau kesertaan, Mas. Oh gitu. Nggak mau, karena itu tadi. Ini kenapa saya mengkritisi teman-teman mahasiswa. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa Bang Munir? Ya alasannya di sana pastinya direkturnya sudah support untuk kegiatan-kegiatan. Iya, histori. Karena mereka yang informasi saya, mereka dapat backup dari Nurul Arifin kalau nggak salah. Saya sering intens dengan ini ya, dengan beberapa pejabat di sana, dari Kaprodi, dari prodi saya sih maksudnya prodi Ilkom, kemudian direkturnya. Jujur ya teman-teman ya, fully support banget ini, didukung banget. Ya sedikit ada fully support, maksudnya didukung penuh juga gitu. Oh iya, di UT Bandung gitu. Oh berarti data ini mungkin saya akan nanya juga ya sama dari. Nah itu kenapa saya minta Mas kita koordinasi dengan pusat, setidaknya yang memegang data itu kan pusat ya, artinya Billy lah, biar nanti Mas Billy komunikasi dengan Mas Gary gitu loh, terus bawa teman-teman ini gimana kan seperti itulah ya. Nah jadi kalau begitu saya minta tolong gitu kepada teman-teman, jika memang ada waktu luang kita buat agenda sehingga saya bisa duduk bersama dengan tim pusat ya
gitu. Jadi saya bisa ngobrol sama Bang Billy dengan timnya Bang Billy gitu. Kemudian kita akan bahas selanjutnya gitu. Jadi mengenai tentang formatur yang sekarang sore ini kita keep dulu gitu ya, gitu masukkan aja tentang notulensi, MOM nanti di recap ya teman-teman gitu, langsung di-share aja ke grup gitu. Dan selebihnya yang tidak hadir mungkin bisa di-push ya gitu, karena kan kita kan pada ini semua nih gitu. Kita kan benar-benar untuk berjuang gitu ya. Jadi saya minta dari dedikasi mereka aja untuk bisa setidaknya datang ada di grup lah, grup meeting maksudnya di Zoom gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya, Eka, dan teman-teman di sana gitu, di luaran sana tentunya. Baik-baik di sana, jaga kesehatan karena kita juga Senin akan udah mulai perkuliahan normal. Makasih banget Abang buat Bang Amatus ya gitu ya. Sehat selalu Bang di sana Bang. Ya kita juga perlu banyak ngobrol ya gitu. Karena juga Abang kan dulu bisa dikatakan generasi perintis ya, pionir yang pernah melakukan perjuangan ini sebelumnya. Jadi saya perlu banyak sharing, tukar ilmu dan wawasan juga kepada Abang. Makasih banyak buat semuanya dari tim semua yang ada di sini gitu. Saya serahkan kepada Eka gitu. Silakan Eka. Halo, oke, terima kasih banyak Kak Giri dan Sama-sama. Silakan. untuk hari ini. Berarti untuk diskusi kita kali ini kita sudahi dulu ya. Akan dilanjut ke dalam beberapa minggu ke depan, mungkin di minggu-minggu setelah kita mulai perkuliahan gitu ya. Lebih tepatnya nanti hasil dari rembukan diskusi dari teman-teman di grup gitu, kapan waktu luangnya gitu. Jadi waktu tepatnya kapan gitu. Tidak dalam minggu depan ini ya, maksudnya karena 1 minggu pertama jadi kita masih konsentrasinya dengan perkuliahan. Oke, baik, siap. Gitu. Ya nanti hasil meeting kita, rapat kita di info ini, di sounding aja di grup. Tapi aku nggak notulensi tadi, tapi mungkin ada yang lainnya yang notulensi karena aku lagi nggak bawa alat tulis juga dan Gak apa-apa, aku juga kebetulan juga sambil nulis juga gitu. Old school banget ya, saya nulis juga. Jadi ya udah nanti juga aku akan bantu juga siapa yang tadi notulensi aku bisa tambahin juga. Kurang lebih seperti itu sih. Thank you ya Eka ya, udah banyak ngebantuin untuk meeting siang ya sore hari ini. Iya, thank you juga ya Kak. Maaf kalau ada kurang-kurangnya di dalam meeting ini ya. Oke, aku serahin ke Eka. Eka kan MC ya. Oke, berarti untuk meeting kali ini kita cukupkan saja ya. Berarti kita akhiri meeting hari ini dan notulensi untuk meeting hari ini akan dikirimkan di grup nantinya. Oke. Selamat sore kawan-kawan dan terima kasih untuk meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya. Sehat-sehat selalu ya. Yo, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum.